Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman aku, dimanapun berada dan yang aku sayangi. Jumpa lagi dengan saya Adel. Malam hari ini buat kalian akan aku persembahkan satu kisah dari seorang subscriber ya teman-teman ya. Semoga kalian dalam keadaan sehat, banyak rezeki, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Oke teman-teman, langsung aja ke ceritanya. Pada malam hari ini aku akan bawakan kisah dari seorang Kak Wahyu. Dia adalah teman-teman seorang ojol. Sejak dulu dia adalah seorang ojol dan dia selalu menerima orderan paket gitu ya teman-teman. Singkat cerita, dia menerima paket pesanan untuk mengantarkan buah-buahan teman-teman gitu ya. Nah, ketika itu buah-buahan itu disuruh diantarkan ke satu buah gedung teman-teman ya. Di perjalanan terus Kak Wahyu berpikir gitu, jam 12 malam orang suruh mengantarkan ke gedung perkantoran buah-buahan. Singkat cerita teman-teman, Kak Wahyu telah sampai di gedung itu, dan tepat di depan gedung itu dia tidak menemukan siapa-siapa ya guys ya. Dia hanya berdiri dan melihat pintu gedung gerbang yang dirantai gitu. Nah tiba-tiba dia berusaha untuk membuka rantai itu, dililit-lilit ya guys di gerbang, dan akhirnya dia masuk gitu guys, memberanikan diri. Dilihat ke dalam guys, nggak ada lagi gitu teman-teman orang satupun. Akhirnya dia berpikir dan berinisiatif untuk memutari gedung lewat samping, dan sampailah dia di belakang. Dan teman-teman, ketika dia sampai di belakang, dia melihat seorang laki-laki berpakaian security dan dia terduduk di situ. Dan Kak Wahyu menghampiri teman-teman. Dia menghampiri dan bertanya, "Maaf Pak, saya ingin mengantarkan buah-buahan paket yang dikirim dari seseorang untuk atas nama Iwan, Pak Iwan." Dan tiba-tiba teman-teman, si security-nya itu tertawa. Dia belum menampakkan wajahnya seperti apa teman-teman, dan si security itu tertawa terus menertawakan Kak Wahyu, tidak mengerti apa artinya gitu tertawa itu. Dan ketika itu teman-teman, security menyuruh Kak Wahyu untuk naik ke lantai 3 tanpa berpikir panjang dan ada kecurigaan. Kak Wahyu mencoba untuk mengikuti petunjuk security itu. Tiba-tiba guys, dia naik liftnya rusak. Akhirnya dia menaiki tangga lantai 3, sedangkan lantai itu ada lantai 5. Ketika ia sampai guys di lantai 3, dia melihat tidak ada seorang satupun gitu guys. Akhirnya dia berputar, singkat cerita dia sudah kesal guys. Waktu menunjukkan terus berjalan sampai setengah 1, dan akhirnya dia memutuskan untuk turun dari gedung itu. Ketika sampai dia di bawah gedung, dia melihat posisi si bapak itu sudah tidak lagi duduk guys. Dia berdiri di samping pohon besar yang sangat gelap dan hanya terlihat oleh lampu remang-remang. Dan Kak Wahyu itu mulai curiga dan dia mulai merinding guys gitu. Dan saat itu juga dia memberanikan diri untuk menghampiri si security dan bertanya, "Pak, maaf, bagaimana ini titipannya? Karena saya tidak menemukan siapapun selain Bapak di sini." Apa jawab dari security itu? "Kamu tunggu aja di sini. Nanti akan saya tunjukkan yang memesan order itu." Dan seketika singkat cerita, si bapak itu tiba-tiba berjalan guys. Tiba-tiba dia sudah di atas di lantai 5. Dan seperti dia tergugah hatinya dan ingin menengok ke atas guys Kak Wahyu. Tiba-tiba teman-teman, begitu dia lihat ke atas, dia jelas melihat wajah bapak itu sangat pucat sekali.
pucat sekali gitu guys, terlihat dari lantai 5. Dan dia melambai-lambaikan tangannya, dan selang berapa detik dia menjatuhkan dirinya dari gedung dan tengkurap jatuh posisi tepat di depan Kak Wahyu. Dan dia langsung mundur dong. Kak Wahyu kaget, syok, berdiri hanya menatap guys. Tiba-tiba tidak disadari bapak itu waktu jatuh kepalanya madhap sana guys, menghadap ke sebelah sana. Dia hanya melihat belakangnya, dan saat itu juga bapak itu berbalik, kepalanya menghadap Kak Wahyu dan sangat pucat. Langsung dia lempar guys pesanannya, dia lari dan membuka gerbang, dan langsung dia berlari tanpa berkata sekata-kata pun. Sampai di tengah jalan dia berhenti dan beristighfar guys. Dia berpikir tadi apa, dan dia awalnya sebelum keluar itu dia tidak bisa guys, dia tidak bisa menemukan pintu keluar, dan dia terus berlari. Akhirnya dia bisa keluar, dan dia bawa motornya sekencang-kencangnya guys. Ya ampun, coba bayangin kayak gimana seandainya itu Kak Wahyu diri kita. Pesan aku guys, jangan kalian buat yang ojol menerima orderan begitu saja. Dilihat lokasinya guys, lihat bagaimana itu lokasinya dan terletak di apa, dan jangan main masuk guys, karena itu sangat berbahaya. Malam hari mereka selalu ada, dan mereka selalu mengintai manusia-manusia yang mempunyai rasa takut sangat luar biasa. Oke, thank you for watching guys. Itu aja yang aku sampaikan, kisah aku dari seorang subscriber kita yang ingin dibawakan kisahnya. Terima kasih guys, semoga menghibur. Kalian adalah sahabat teman yang paling baik. Kalian sangat baik. Terima kasih udah subscribe, udah dukung video aku ini guys. Thank you for watching. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.